Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1079 namanya Jiang Kufeng. Suara itu menusuk saraf Murong Chen Huan seperti mimpi buruk. Pada saat ini, tubuh dan pikiran Murong Chen Huan berada di bawah guncangan hebat. Rasa sakit yang tiada habisnya membuatnya pingsan pada satu titik. Tetapi tidak seorang pun tahu metode apa yang digunakan Lu Zuoyin. Tetapi dia selalu dapat membangunkan Murong Chen Huan segera setelah dia pingsan, memungkinkannya untuk terus menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi itu. Sepertinya ada suara iblis yang meraung dalam pikiranku. Akui saja, Anda adalah produk dari era seni bela diri Sudo kuno. Kamu tidak layak menjadi seorang pejuang. Mata Murong Chen Huan berubah merah. Di kejauhan, Zhan Dongshan bergegas menuju Murong Chen Huan dengan panik, namun terkena tongkat panjang itu berulang kali, menyemburkan darah dan mundur. Yan Chongqing juga menderita pukulan keras dari tongkat panjang dan terluka parah. Para prajurit di kejauhan menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Mereka tahu konsekuensi dari tim Pulau Zanlong hari ini, dan apa yang mereka dengar adalah ejekan Lu Zuoyin terhadap kelompok generasi mereka. Tidak seorang pun berani berdiri. Lu Zuoyin tertawa liar dan menginjak Murong Chen Huan. Bicaralah. Murong Chen Huan tidak mengatakan apa-apa. Lu Zuo tidak dapat menahan diri untuk berjalan mendekat dan menendang Murong Chen Huan. Ceka-ceka, bukankah kamu cukup mengesankan tadi? Bagaimanapun juga, Murong Chen Huan adalah seorang pendekar di alam transformasi ilahi. Tetapi pada saat ini ia sedang dipukuli dan dipermalukan secara verbal oleh Lu Zuo, yang berada di alam Qi. Adegan ini bagaikan tamparan keras di wajah para prajurit yang hadir. Banyak orang merasakan sensasi terbakar di pipinya. Demam, kepalkan tangan Anda erat-erat. Tiba-tiba, seorang pendekar berambut putih menyerbu keluar sambil memegang pisau tajam di tangannya. Sambil meraung, "Aku sudah menginjakkan satu kaki ke dalam peti mati. Dan aku tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Sekalipun kita kalah dalam segala hal, kita jelas bukan produk dari era seni bela diri kuno semu." Orang tua itu bergegas menuju Lu Zuoyin dengan pisau di tangan. Lu Zuo tertawa keras dan menendang lelaki tua itu, menyebabkan dia muntah darah dan terlempar keluar. Adegan ini secara langsung menyulut darah jauh di dalam hati semua prajurit yang hadir. Lawan mereka, seketika, beberapa prajurit lainnya menyerbu ke depan, masing-masing dengan tatapan mata gila. Tentu saja, beberapa prajurit memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan melarikan diri menuruni gunung. Hanya orang bodoh yang akan terburu-buru maju. Lebih baik pergi dulu. Para prajurit yang menyerbu ke depan semuanya tersungkur ke tanah oleh tongkat-tongkat panjang itu. Melihat pemandangan ini, tubuh Zhan Dongshan sedikit gemetar, dan matanya menjadi sedikit keruh dan lembab. Sekalipun kami kalah, kami tetaplah orang-orang yang gagah berani dan pemberani di dunia para pejuang. Zhan Dongshan juga melawan balik dengan keras. Murid-murid sekte gunung tak tergoyahkan memiliki wajah muram, tubuh kekar, dan sangat kuat. "Ayo, kalian yang tidak takut mati, ayo." Lu Zuo melangkah maju, memegang tongkat panjang di tangannya, dan mengayunkannya dengan kuat. Para prajurit tersapu ke tanah satu demi satu.
orang tua berambut putih yang pertama kali menyerbu, mendapatkan kembali kekuatannya, meludahkan gigi-gigi patah yang berdarah, dan menyerbu maju lagi sambil membawa sebilah pisau tajam. Dia tidak takut mati. Ia ingin membuat kematiannya bermakna dan menjadi contoh bagi generasi muda. Seorang pejuang harus memiliki keberanian seperti ini. Lu Zuo mencibir, menggoyangkan tongkat panjang di tangannya, dan memukul langsung kepala lelaki tua itu. Wah, dalam sekejap, lelaki tua itu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, tetapi serangannya tidak sekuat yang dibayangkannya. Banyak orang tercengang sesaat, sebuah bayangan hitam datang bagai kilat, dan dalam sekejap mata, Lu Zuoda terpental. Dia dan tongkatnya terlempar lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Desir, 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 banyak mata tertuju pada sosok ini. Itu tampak belakang. Dia mengenakan jaket anti angin hitam, dengan kedua tangan di belakang punggung dan punggung menghadap ke arah semua orang. Jiang Kufeng selalu berhasil menemukan sudut di mana tidak seorang pun dapat melihat wajahnya. Mata Lu Zuoyin bagaikan kilat saat dia menatap sosok itu dari belakang. Ketika dia mengamati lebih dekat, dia melihat kata-kata di pakaian sosok itu. Jika surga tidak memberiku Jiang Kufeng, lautan akan seperti malam yang panjang selamanya. Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan berteriak. Itulah pria misterius yang keluar dari istana nomor 1. Dia menghilang setelah pertempuran di laut. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini hari ini. Jadi namanya Jiang Kufeng. Bisakah dia menghadapi orang-orang kuat dari sekte gunung tak tergoyahkan? Di bawah tatapan banyak orang, para pengikut sekte gunung tak tergoyahkan sudah bergegas menuju sosok itu, melambaikan tongkat panjang mereka. Bayangan tongkat-tongkat itu saling tumpang tindih dan melambai-lambai di langit. Kelihatannya ia hendak melahap sosok berpakaian hitam itu. Namun dalam sekejap mata, sosok berpakaian hitam itu bergerak, dan sebuah kipas lipat berwarna kuning muncul di tangannya. Dengan sekali hentakan, kipas lipat kuning itu terbuka. Dengan kekuatan dahsyat, bagaikan pusaran angin hitam, dalam sekejap banyak pengikut sekte gunung tak tergoyahkan yang terhempas. Begitu gambar berhenti, pria berpakaian hitam itu kembali memunggungi semua orang. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba menguning. Lu Zuoyin menyipitkan matanya. Transformasi ilahi lain dari era seni bela diri Sudo kuno. Lu Zuoyin melambaikan tangannya, dan segera dua murid transformasi ilahi yang mengepung Zandongsan mengayunkan tongkat panjang mereka dan menyerbu ke arah Jiang Kufeng. Saat itu situasi 2 lawan 1, dan ketiga murid transformasi ilahi dari Pulau Zanlong tadi tidak mampu menghadapi kombinasi ini. Banyak mata memandang ke sana. Ini adalah satu-satunya variabel di puncak 1000 lapisan saat ini. Bisakah pria misterius berpakaian hitam membalikkan keadaan? Ketika dua murid di alam transformasi ilahi mendekat, Jiang Kufeng memimpin serangan. Dia mengayunkan kipas lipat di tangannya, dan hembusan tiba-tiba itu sekuat guntur. Dapat dikatakan bahwa keterampilan unik yang diwariskan oleh Sekte Gunung Tujuh Kipas mirip dengan yang dimiliki oleh Sekte Gunung Tak Tergoyahkan. Tentu saja, jika kita melihat situasi 2000 tahun yang lalu, Gunung Tujuh Kipas tidak sebagus Sekte Gunung Tak Tergoyahkan. Tetapi sekarang,
Jiang Kufeng dapat mengalahkan murid-murid sekte gunung tak tergoyahkan yang berada di tingkat yang sama. Saat kipas lipat itu keluar, bayangan hitam muncul. Dua prajurit dewa menyerang, dan dalam sekejap ketiga sosok itu bertabrakan seperti Mars yang menabrak bumi. Para penonton terpesona dan saraf mereka tegang. Wah, dua orang dari sekte gunung tak tergoyahkan yang berada di alam transformasi ilahi terpental, terhuyung-huyung dan nyaris tak mampu menyeimbangkan diri, menatap ke depan dengan tak percaya. Wajah mereka menjadi gelap, karena mereka hanya bisa melihat bagian belakang kepala pria yang sedang bertarung melawan mereka. Keduanya marah. Apa artinya ini? Anda terlalu memandang rendah mereka. Kedua lelaki itu saling berpandangan, dengan kemarahan di mata mereka, lalu menyerbu ke depan, menggenggam tongkat panjang di tangan mereka, dan menyapu. Jangan gerakkan tongkat kehormatan ilahi, ledakan. Tongkat panjang itu menghantam kipas lipat. Dan ketika semua orang berkeringat untuk kipas itu, tongkat panjang itu benar-benar patah. Pukul banteng dari balik gunung, Jiang Kufeng mengambil kesempatan untuk menyerang dengan telapak tangan. Dua sosok itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Jiang Kufeng berbalik, menatap langit, dan menegakkan punggungnya. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang di belakangnya dapat melihat kata-kata di pakaiannya dengan jelas. Jiang Kufeng ingin mundur beberapa langkah, tetapi dia menahannya. Pada saat ini, gerakan apapun akan memengaruhi citranya. Lu Zuoyin menatap Jiang Kufeng dengan tatapan tajam. Jadi kamu adalah benih api Gunung Qishan. Sejak kapan Gunung Qishan berani memprovokasi sekte gunung tak tergoyahkan? Banyak mata tertuju pada sosok berjaket hitam, menunggu jawabannya. Beberapa menit berlalu sambil menunggu. Bab 1080, menyembunyikan prestasi dan ketenaran. Angin menderu dan pemandangannya canggung. Pria yang menyerupai angin itu, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke langit dengan sudut 65 derajat. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Lu Zuoyin mengerutkan kening dan menatap sosok itu dari belakang. Kemarahan melonjak di matanya. Itu terlalu banyak. Apa artinya tidak menanggapi? Belum lagi 2000 tahun. Bahkan setelah 10.000 tahun, Gunung Qishan tidak akan layak dibandingkan dengan sekte Budongsan. Di antara kerumunan di kejauhan, beberapa prajurit terjatuh ke tanah dan berjuang untuk berdiri, sementara yang lain memegang telepon genggam di tangan mereka. Tangan mereka gemetar, dan menatap ke depan dengan penuh semangat. Akhirnya seseorang berdiri. Ada dua baris kata di bagian belakang jaket hitam tersebut secara close up. Jika surga tidak memberiku angin jiangku, lautan akan tetap gelap gulita selamanya. Netizen yang mengikuti puncak Qiancheng secara daring pun ikut heboh dengan momen ini. Penguasa laut Jiang Kufeng, akhirnya aku melihat wajah asli pria ini. Kamu yakin? Dari kamera mana kamu melihat wajahnya? Selama perang laut, aku memperhatikan pria ini. Dia terlalu misterius dan rendah hati, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Apakah sinyalnya buruk? Mengapa gambarnya tidak berubah selama beberapa menit? Angin sangat kencang di gunung, dan Jiang Kufeng merasa sedikit panik. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti berjuang? Jiang Kufeng adalah orang yang tegas dan tidak pernah menyia-nyiakan kata-kata dengan lawannya saat bertarung.
Kalau mau bertarung, bertarunglah. Lu Zuoyin akhirnya tidak tahan lagi. Dengan wajah cemberut dan tongkat panjang di tangan, dia berjalan menuju Jiang Kufeng. Beberapa murid Budongsan lainnya yang berada di alam transformasi ilahi juga mengikuti. Saat ini, Jiang Kufeng juga pindah. Kipas lipat di tangannya berubah menjadi hitam. Pada saat ini, Lu Zuoyin akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Ia berteriak dengan marah, melangkah maju, dan mengayunkan tongkat panjang di tangannya dengan kekuatan yang seakan-akan merobek angkasa. Dari ketinggian lebih dari 2 meter, ia menghantam dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga banyak prajurit di kejauhan tanpa sadar berseru kaget. Jiang Kufeng malah merasa lega. Saya tidak takut dengan serangan musuh, saya takut dengan omong kosong musuh. Ketika kipas lipat itu bergerak, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Dalam hal momentum, Jiang Kufeng tidak kalah dengan orang-orang dari sekte gunung tak tergoyahkan. Sekalipun lawannya pandai bertahan, kipas lipat Jiang Kufeng kuat dan berat, serta dirancang untuk menghancurkan pertahanan. Lu Zuoyin memimpin 4 orang di alam transformasi ilahi untuk bergegas dan mengepung Jiang Kufeng. Pada saat ini, Jiang Kufeng menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya kekuatan puncak alam transformasi ilahi. Menghadapi pengepungan 5 dewa yang kuat sendirian, Jiang Kufeng sama sekali tidak kalah. Zhan Dongshan juga sangat terkejut dengan pemandangan ini. Pria ini sungguh kuat. Zhan Dongshan mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia telah datang ke sisi Murong Chenhuan. Murong Chenhuan terluka parah. Pilihan yang paling mendesak dan terbaik adalah segera membawa Murong Chenhuan turun gunung untuk mengobati lukanya. Namun, pria misterius berpakaian hitam menyelamatkan mereka. Akan terlalu tidak etis bagi mereka untuk pergi sekarang. Ayah mertua, Murong Chenhuan berbicara dengan susah payah. Suaranya sangat lemah. Aku masih bisa bertahan. Zhan Dongshan berdiri, matanya berbinar saat dia menatap pertempuran di depan. Dia mencari kesempatan untuk maju ke depan dan membantu Jiang Kufeng mengalahkan orang-orang ini dalam satu gerakan. Karena kau tidak mau pergi, maka bertarunglah dengan sekuat tenagamu. Sesaat kemudian, Zhan Dongshan tiba-tiba mengambil busur dan anak panahnya, membengkokkan busur, menarik busur tersebut hingga mencapai panjang maksimal, dan mengarahkannya ke depan. Tunggu kesempatan yang tepat. Beberapa menit kemudian, anak panah di tangan Zhan Dongshan melesat keluar. Anak panah itu bagaikan kilat, menerobos udara dan membunuh. Ledakan, salah satu murid Gunung Budong yang berada di alam transformasi ilahi terjatuh. Formasi yang mengepung Jiang Kufeng terganggu. Jiang Kufeng juga tiba-tiba melancarkan jurus pembunuh terkuatnya. Ia membuka tangannya dan 5 kipas lipat dengan warna berbeda terbuka hampir pada saat yang bersamaan. Setiap kipas lipat setara dengan instrumen ajaib kuno. Pada saat ini, 5 senjata sihir kuno meledak dengan kekuatan dahsyat pada saat yang bersamaan. Goyangkan dunia. Lu Zuoyin juga merasakan aura berbahaya. Ekspresinya berubah drastis dan dia mengeluarkan senjata ajaib kuno di tangannya, yaitu lonceng besar. Jam besar itu membesar dan bergegas menuju 5 kipas lipat. 5 kipas lipat memukul bel, sehingga menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, bel itu pecah. Mata Lu Zuoyin terbelalak karena terkejut.
dia masih meremehkan kekuatan serangan kelima kipas lipat tersebut. Dalam sekejap mata, 5 kipas lipat mendekati mereka. Lu Zuoyin mengayunkan tongkat itu sekuat tenaga. Tetapi pada titik ini, tidak peduli seberapa canggih teknik tongkatnya, itu tidak ada gunanya. Kipas lipat lawan menguncinya, mencoba bersaing dengannya dengan kekuatan ini. Ledakan, 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 banyak kultivator alam transformasi ilahi dari sekte gunung tak tergoyahkan terbang keluar satu persatu sebagai tanggapan. Termasuk Lu Zuoyin, dia juga meludahkan darah. Darah mengucur dari dadanya. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Setelah beberapa saat, dia perlahan menjadi tenang, mengangkat kepalanya, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Yang terlihat adalah bagian belakang kepala. Kerumunan itu meledak, sangat bersemangat. Penguasa laut, Jiang Kufeng, siapa yang mengira bahwa sosok yang tak tertandingi seperti itu akan dikalahkan olehnya sendirian? Meskipun orang-orang kuat dari sekte gunung tak tergoyahkan yang hampir menghancurkan seluruh pulau Zanlong dikalahkan olehnya sendirian. Tidak heran jika Laut Cina selalu damai dan tenang. Ternyata ada orang-orang ajaib yang melindungi kita. Orang-orang dari sekte gunung tak tergoyahkan hanya pandai bicara. Mereka bahkan mengatakan bahwa kita adalah produk dari era seni bela diri kuno semu. Jika aku senior Jiang, aku akan bertanya balik sekarang, siapa orang aneh dari seni bela diri kuno? Jarang bagi Jiang Kufeng mendengar begitu banyak suara pujian, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Reputasi akhirnya terbangun, itu tidak mudah. Namun, ketika mendengar kalimat terakhir, senyum Jiang Kufeng membeku. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Setelah Lu Zuoyin dan yang lainnya berhasil dipukul mundur, mereka segera berkumpul kembali dan melancarkan serangan yang lebih ganas. Bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya membombardir Jiang Kufeng, dan Jiang Kufeng menerima semuanya. Kekuatan kipas lipat dimaksimalkan. Dalam 30 ronde, semua prajurit sekte gunung tak tergoyahkan yang berada di alam transformasi ilahi, yang dipimpin oleh Lu Zuoyin, tersungkur ke tanah dengan luka serius. Tak seorang pun yang dapat berdiri. Termasuk Lu Zuoyin. Jiang Kufeng merawatnya secara khusus. Dia menyerangnya dengan kipas lipatnya, dan Lu Zuoyin mengalami patah tulang lebih dari 10 di sekujur tubuhnya. Wajahnya berlumuran darah dan dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Para prajurit di belakangnya semua bersemangat, mengepalkan tangan. Zandongsan juga sangat bersemangat dan memegang busur panjang itu erat-erat di tangannya. Tetapi dia masih melihat ke arah aula dengan kekhawatiran di matanya. Orang kuat sesungguhnya dari sekte gunung tak tergoyahkan, putra suci tak tergoyahkan, belum muncul. Ledakan, semakin Anda mengkhawatirkan sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan datang. Terdengar ledakan keras dari arah aula utama dan aura yang amat kuat membubung ke langit. Para prajurit yang bersemangat itu berhenti berbicara, melirik, dan pupil mereka membesar. Pada saat yang sama, sebuah nama muncul dalam pikiranku. Sang putra yang tak tergoyahkan. Para prajurit menjadi tegang dan mengepalkan tangan mereka. Bisakah Jiang Kufeng, sang penguasa laut, mengalahkan Santo yang tak tergoyahkan? Semua mata segera tertuju pada sosok yang mengenakan jaket anti angin hitam. Pada saat ini,
Lelaki berjaket hitam itu tiba-tiba melompat secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia terbang ke kejauhan dan segera menghilang tanpa jejak. Ketika pekerjaannya selesai, dia akan pergi, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Semua orang tercengang. Senior Jiang, apakah Anda pergi begitu saja? Pertarungan belum berakhir, bersambung.